Jadi ada namanya kalimat itu dikatakan suatu argumen. Nah, ilmu logika itu sebenarnya berhubungan dengan kalimat-kalimat atau argumen. Kemudian kalimat itu dibagi menjadi dua. Ada namanya kalimat terbuka dan ada yang namanya kalimat tertutup atau biasanya disebut sebagai proposisi. Ini adalah contoh kalimat terbuka. Kalau dalam matematika contohnya adalah 1 plus X kuadrat adalah bilangan ganjil. Nah, kenapa sih ini dikatakan sebagai kalimat terbuka? Jadi maksudnya kalimat terbuka itu kalimat yang tidak menyatakan dia itu benar apa salah, begitu ya. Jadi maksudnya kalimat itu masih bisa kita sanggah atau bisa dikatakan seperti ya tadi kalimat yang tidak menyatakan suatu kebenaran atau kesalahan begitu. Ini contoh yang kedua, kalimat tertutup. Jadi 8 dikali 2 ditambah 10 dikurangi 2. 8 kali 2 16 ya. Kemudian 10 kurang 2 8. 16 tambah 16 sama dengan 24. Nah, di sini kalimatnya adalah kalimat tertutup. Jadi ada suatu kalimatnya adalah kalimat angka begitu ya. Jadi dia menjelaskan angka 8 dikalikan 2, kemudian dijumlah ada suatu penjumlahan dengan 10 dikurangi 2, hasilnya sama dengan 24. Seperti itu. Nah, ini kan kebetulan jawabannya benar. Kalimat tertutup itu tidak perlu jawabannya benar, boleh benar, boleh salah. Yang penting kalimatnya itu memberikan pernyataan bahwa maksudnya dia benar atau maksudnya dia salah, seperti itu ya. Dan sebenarnya matematika itu kan dalam logika matematika yang kita bahas ini, kita itu kemarin mungkin sudah saya jelaskan sebenarnya kita meringkas suatu kata atau suatu kalimat gitu ya. Nah sebenarnya kalau misalkan nantinya Anda, ini sering sekali ya terjadi dengan Anda nanti di saat sudah selesai di tingkat kelas tinggi gitu, Anda lupa bahwa notasi ini, angka ini, perkalian ini, dua ini, kurung ini tuh sebenarnya suatu kata gitu ya, suatu kalimat. Jadi kadang-kadang Anda itu seperti mentirikan mereka, biasanya seperti itu. Kadang tuh suka lupa, harusnya kalau misalkan kita sudah menulis, jangan lupa diberikan tanda titik atau tanda koma di belakang suatu persamaan, seperti itu. Saya lanjutkan. Ini, setiap persamaan garis lurus dapat ditentukan gradiennya. Ini kayaknya Anda belum membahas ini ya di kalkulus 1. Jadi nanti kalau misalkan di kalkulus 1 itu setiap kita mempunyai suatu persamaan garis, kita dapat menentukan gradien atau kemiringan garis. Nah, pernyataan ini juga benar.
Nih, yang ketiga, semua bilangan prima adalah ganjil. Apakah benar bilangan prima adalah ganjil? Salah Bu, karena ada bilangan prima yang genap, yaitu angka 2. Ya, benar. Jadi bilangan prima tidak semuanya ganjil ya. Nah, tapi di sini karena dia sudah menyatakan benar apa salah. Dan kita sudah bisa memberi pernyataan bahwa kalimat ini salah begitu. Mungkin kalau ada yang mau mencatat terlebih dahulu. Ibu izin bertanya. Boleh. Ibu, jadi ini perbedaan di kalimat terbuka dan tertutup itu bagaimana ya Bu? Indra belum paham. Oh ya, jadi perbedaannya ini ya. Kalau kalimat terbuka, kalimat tertutup dulu ya. Kalimat tertutup itu kita dapat menentukan pernyataan itu benar atau salah. Contohnya gini, Jakarta adalah ibu kota Indonesia, misalkan. Nah, itu bisa kita katakan dia benar apa salahnya. Atau mungkin Balikpapan adalah ibu kota Kalimantan Timur. Itu bisa kita katakan benar atau salahnya. Karena itu tidak benar kan ya. Kalau Jakarta benar ibu kota dari Indonesia, misalkan seperti itu. Sorry. Ya, seperti itu. Cuman kalau misalkan kalimat terbuka, kita tidak bisa menyatakan kebenaran dari kalimat tersebut. Kalau misalkan gini, biasanya bentuk-bentuk kalimat terbuka itu adalah kalimat seru, kalimat tanya, itu bukan suatu pernyataan. Itu contohnya kalimat terbuka. Nah, kalau yang pada contoh yang saya berikan, ini juga termasuk kalimat terbuka. Kenapa? Nah, di sini dia menyatakan 1 plus X kuadrat adalah bilangan ganjil. Jadi di sini ada suatu X, suatu variabel X yang kita tidak tahu nilainya berapa, kemudian dikatakan bahwa 1 plus X kuadrat itu bilangan ganjil. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita substitusikan X-nya, belum tentu nilainya itu hasilnya sama dengan ganjil. Bisa saja nilai hasilnya nanti genap. Oleh karena itu, soal yang pertama, pernyataan yang pertama itu bukan termasuk kalimat tertutup, tapi kalimat terbuka. Karena dia tidak menyatakan kebenaran, intinya gitu, kebenaran atau suatu kesalahan. Makanya terbuka. Jadi Anda masih bisa berargumen dengan kalimat itu. Itu maksudnya kalimat terbuka. Bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih Bu. Ini ya. Jadi tadi kan kalimat itu dibagi menjadi dua. Ada kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Atau bisa kita bagi lagi, ada namanya kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat pernyataan. Pernyataan itu berarti tanda yang di belakangnya itu titik atau koma misalnya seperti itu.
Saya lanjutkan ya. Ini yang tadi saya katakan, proposisi atau kalimat deklaratif atau pernyataan adalah suatu kalimat yang dapat bernilai salah atau bernilai benar atau salah, tetapi tidak boleh keduanya. Contohnya, misalkan B itu yang suatu proposisi bernilai benar dan S menyatakan suatu proposisi bernilai salah. Contohnya adalah 4 ditambah 1 hasilnya sama dengan 5. Nah, ini ada suatu pernyataan, jika suatu 4 ya, nilai 4 ditambahkan dengan 1, atau kita bisa menyatakan jumlahan dari angka 4 dan 1, nilainya sama dengan 5. Ini sudah Anda ketahui ya, benar. 9 adalah bilangan prima. Benar apa salah? Salah, Bu. Salah ya. Karena Bilangan pembaginya nggak hanya bilangan itu sendiri dan satu, Bu. ya, karena bilangan pembaginya tidak hanya dirinya sendiri ataupun satu. Karena kalau kita faktorkan, 9 juga hasil faktor dari 3 ya. Jadi 9 itu bukan prima. Berarti pernyataan ini salah. Yang ketiga, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ini benar ya. Ini ada beberapa latihan, bisa kita coba dulu. Di mana letak Pulau Bali? Ini suatu proposisi, suatu kalimat tertutup, atau suatu kalimat terbuka? Terbuka. Terbuka ya, karena ditandai dengan tanda tanya, Bu, dan tidak ada yang menunjukkan dia benar atau salahnya. Ya, benar. Karena di sini pernyataannya tidak menyatakan benar atau salah. Ini pernyataan tanda tanya, pernyataan tanya ya. Di mana letak Pulau Bali? Seperti itu. Jadi ini bukan proposisi. Yang kedua, X ditambah Y sama dengan 2. Termasuk kalimat terbuka, Bu? Kalimat terbuka. Ada mungkin jawaban lain? Tertutup, Bu. Kalimat Coba terbuka, Bu. Terbuka. Diisi terbuka ada 3 orang tadi, di sini terbuka. Terbuka, Bu. Lisa terbuka. Terbuka, Bu. Cindy juga terbuka. 4-1 ya. Tertutup, Bu. Jadi 2 tuh. Fauzia tertutup. Baik, jadi kan proposisi itu dapat menyatakan suatu kalimat benar atau salah ya.
Apakah X plus Y sama dengan 2? Bisa kita jawab benar atau salah? Kita tidak tahu nilai X dan kita tidak tahu nilai Y. Dan nilai X dan Y itu bisa bermacam-macam nilainya. Kalau misalkan saya punya X ditambah Y sama dengan 2, di mana himpunan itu sangat besar ya. Kalau misalkan kemarin Anda ingat, di kalkulus 1 minggu pertama Anda membahas terkait himpunan. Ada himpunan bilangan asli, bilangan bulat, bilangan cacah, himpunan bilangan real, dan seterusnya. Jadi kan banyak sekali ya, bisa pecahan, bisa koma-koma, bisa negatif, bisa positif. Itu untuk nilai X. Nilainya juga memiliki peluang atau perpaduan yang bermacam-macam. Kalau misalkan saya ambil X-nya adalah 1, Y-nya adalah 1, sama dengan 2, bisa kita nyatakan kalimat ini benar. Namun kalau misalkan saya ambil Y-nya min 4, kemudian Y-nya 2, ini hasilnya sama dengan 2. Jadi X-nya bisa nilainya bermacam-macam. Bisa X sama dengan 1, bisa X sama dengan min 4, atau enggak saya ambil saja min 5 ditambah 2, hasilnya sama dengan 2. Jadi jawaban tadi kan pernyataan yang benar, ini pernyataan yang salah. Jadi dia punya banyak kemungkinan. Bisa menyatakan benar, bisa juga menyatakan salah. Kita tidak bisa menyatakan kalimat kedua ini benar atau salahnya. Nah, ini yang dikatakan sebagai kalimat terbuka atau bisa kita katakan sebagai bukan proposisi. Karena kita tidak bisa mendeklarasikan kalimat ini adalah kalimat yang suatu kalimat benar atau kalimat yang salah. Bisa dipahami ya? Nomor 3, siapa namamu? Termasuk kalimat terbuka, Bu. Kalimat terbuka, ya, karena sama dengan soal nomor 1. 1. Ya, benar, bukan proposisi. X lebih besar dari 5. Kalimat terbuka atau kalimat tertutup atau proposisi. Terbuka, Bu. Terbuka. Terbuka, Bu. Terbuka ya. Ada yang jawab suatu proposisi? Ini juga sama dengan soal nomor 2, karena X-nya punya banyak kemungkinan ya. Kalau misalkan kita membahasnya ke kalkulus, pasti Anda sudah disuruh mencari himpunan penyelesaian. X lebih besar dari 5, himpunan penyelesaiannya adalah 5 sampai hingga nilai X-nya. Nah, berarti kan banyak kemungkinan nilai X. Bisa 6, bisa 7, bisa 8/5, dan seterusnya. Berarti karena banyak sekali kemungkinan X-nya, ini bisa dikatakan bukan kalimat tertutup atau bisa dikatakan sebagai kalimat terbuka. Ya, kita menyatakan nomor 4 ini bukan proposisi. Enam adalah bilangan genap. Oh iya, mungkin bisa ke sebelah dulu. Ini misalkan jika Anda mau menulis dulu.
Saya lanjutkan, tadi 6 adalah bilangan genap. Proposisi, Bu. Benar, Bu. Jadi proposisi. Proposisi ya, karena bisa kita katakan bahwa jawabannya benar. 6 adalah bilangan genap. 2 ditambah 3 sama dengan 7. Proposisi, Bu. Proposisi, Bu. Proposisi, Bu. Proposisi, Bu. Proposisi, Bu. Proposisi ya. Ini benar apa salah? Salah, Bu. Salah, Bu. Hasilnya Ya, 5, Bu. hasilnya harusnya 5, benar. 2 kurang dari 5. Proposisi. Proposisi. Proposisi, Bu. Benar. Iya, 2 kurang dari 5, benar ya. Dan pasti nilainya 2 pasti kurang dari 5. Jadi ini adalah suatu proposisi. Ada yang ditanyakan untuk membandingkan proposisi dan kalimat terbuka? Bu, apa ada syarat lain, Bu? Atau cuman itu saja? Untuk membuktikan suatu proposisi dan Iya. kalimat terbuka, iya. Mas, syaratnya tidak terlalu banyak. Intinya kita bisa menyatakan bahwa dia benar atau salah itu pasti suatu proposisi. Proposisi. Terima kasih, Bu. Ya. Coba ya, saya diktekan soal yang pertama. Jika X sama dengan min 3, maka mutlak X tidak sama dengan X. Kalimat proposisi, Bu. Kalimat Proposisi. Proposisi, Bu. kenapa? Proposisi, Bu. Karena dia sudah menyatakan bahwa dia tidak sama dengan X. Nilai mutlak X berapa nilainya? 3. Mutlak X nilainya sama dengan 3 ya. Tadi Iya. karena X-nya sama dengan min 3, Minus 3. ya min 3, kemudian mutlak X-nya sama dengan min, 3. Jadi kalau Anda tuliskan kalimat tersebut, jika X sama dengan min 3, maka mutlak X tidak sama dengan X.
Nah, mutlak X ini hasilnya adalah 3. 3 tidak sama dengan min 3. Oke. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Misalkan A besar sama dengan dia himpunan yang isinya 1, 2, 3, 4, 5. Soal yang pertama, terdapat X anggota dari A besar, di mana X plus 3 sama dengan 10. Kalimat proposisi tapi salah, Bu. Kalimat proposisi tapi salah. Jawabannya salah. Jawabannya berapa X-nya? X-nya minus 7. Minus 7. 7, 7. Positif 7. X-nya 7. Ini siapa yang ngomongnya? Fauzia. Indar ya? Fauzia, Bu. Oh, Fauzia. Maaf. Jadi saya bilang nomor 9. Jadi misalkan ada satu himpunan A, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dikatakan terdapat X anggota dari A, di mana X plus 3 ya, nggak usah, sama dengan 10. Ini pernyataan yang salah, karena X-nya harusnya 7. Dan 7 bukan anggota di A. Yang kedua, semua X anggota A adalah X ditambah 3 kurang dari 6. Ini katanya kurang tepat ya, bukan adalah. Sedemikian hingga. Apakah benar atau apakah salah? Salah. Salah, Bu. Salah ya. Salah, Bu. Semua X anggota dari A, sedemikian hingga X plus 3 kurang dari 6. Ada ya yang ada yang benar, ada yang salah ya. Iya, Bu, ada yang benar dan ada yang salah.
Nah, kalau seperti ini, dia proposisi atau bukan? Bukan proposisi, Bu. Ya, dia bukan proposisi ya. Karena memang dia mempunyai jawaban salah. Cuman ada kemungkinan X-nya bernilai, X-nya punya banyak kemungkinan ya. Bisa bernilai benar untuk X1 dan 2, tapi untuk X4 dan 5 nilainya salah. Baik, saya lanjutkan kalimat. Jadi kita masih membahasnya terkait kalimat ya. Kalimat tunggal adalah kalimat yang mempunyai satu unit kalimat. Jadi kalimatnya itu tidak memiliki kata penghubung. Ya, seperti itu. Contoh, Balikpapan merupakan kota yang aman. Jadi kan Balikpapan memiliki semboyan sebagai kota yang aman. Ini adalah satu kalimat unit kalimat. Bisa saya lanjutkan ya? Atau masih ada yang menulis? Yang tadi yang kita katakan sebagai kalimat yang memiliki penghubung, itu dikatakan sebagai kalimat majemuk. Kalimat yang mempunyai lebih dari satu unit kalimat. Kalimat majemuk itu dibagi menjadi dua, kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, majemuk setara itu maksudnya, jadi nanti misalkan kita ada dua kalimat atau beberapa kalimat yang kita jadikan menjadi satu dengan suatu kata penghubung. Nah, saat dihubungkan, kalimat itu tuh tidak memiliki tingkatannya, jadi mereka memiliki sama gitu ya, mempunyai tingkatan yang sama. Kalau di sini biasanya kata penghubung yang digunakan ialah misalkan sedangkan, tetapi, dan, kemudian harusnya ada satu lagi atau, misalkan gitu. Jadi jika menggunakan kata penghubung ini, kedua kalimat tersebut itu masih memiliki pernyataan yang setara. Contohnya, saya menulis di papan tulis, sedangkan teman saya mengobrol di tempat duduknya. Atau mungkin saya sedang sibuk membantu ibu, tetapi adik bermain apa gitu. Itu kan juga salah satu kalimat majemuk.
Saya lanjutkan ke majemuk bertingkat. Nah, majemuk bertingkat ini bisa terjadi secara bergantian atau dia memiliki tingkatan, begitu ya. Atau misalkan bisa dikatakan majemuk bertingkat itu ada suatu sebab, maka ada akibat. Misalkan itu salah satu majemuk bertingkat. Contohnya, jika saya rajin menyiram tanaman, maka tanaman akan tumbuh subur. Jadi, karena ada pernyataan menyiram, sehingga terjadilah tumbuhan itu menjadi subur. Makanya tadi dikatakan sebab akibat. Atau bisa terjadi bergantian. Karena kita melakukan A, akhirnya setelah A dilakukan, terjadilah B. Gitu. Saya lanjutkan ya. Ini contohnya dalam bentuk kalimat matematika. Kalimat majemuk setara. Contoh yang pertama, akar 4 sama dengan 2. Jadi, penyelesaian dari hasil akar 4 itu sama dengan 2. Dan 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, ini adalah majemuk setara. Atau yang kedua, himpunan penyelesaian dari suatu X, di mana X kurang dari sama dengan 2, atau X lebih besar dari 4. Nah, yang menjadi kata hubungnya di sini adalah atau, sedangkan yang pertama adalah dan. Jadi maksudnya, yang pertama ada suatu penyelesaian akar yang hasilnya sama dengan 2. Dan ini bisa dikatakan sama juga atau setara dengan pernyataan 1 dikali 2 juga hasilnya sama dengan 2. Begitu. Sedangkan yang nomor 2, jadi kita disuruh mencari suatu X. X itu memiliki 2 nilai atau 2 daerah. Yang pertama X di antara kurang dari sama dengan 2, atau X lebih besar dari 4. Nah, tadi kata penghubung ini tuh dia kata penghubung yang tidak menyebabkan sebab akibat, tapi hanya setara saja. Selanjutnya untuk kalimat majemuk bertingkat. X kurang dari 1, maka mutlak X min 1 sama dengan 2. Kata hubung di sini adalah maka. Jadi di sini dia menyatakan jika X sama dengan min 1, berarti hasil dari X dikurang 1 yang kita mutlakkan
itu nilainya sama dengan 2. Karena sebab nilai X sama dengan min 1, maka hasil mutlaknya sama dengan 2. Itu maksudnya. Makanya ada kata maka. Sedangkan yang nomor 2, nilai ini akan terpenuhi jika dan hanya jika X-nya sama dengan ini. Begitu. Ada yang ditanyakan? Ibu, Inar izin bertanya. Iya, silahkan. Ini kan Bu yang di nomor pertama itu kalimat majemuk setara, yang contoh keduanya itu himpunan penyelesaian. Itu kan ada kata hubungnya atau. Berarti jika semisal ada soal atau contoh soal lainnya itu Bu yang tentang himpunan penyelesaian, tetapi tidak ada kata hubung atau itu berarti bukan termasuk kalimat majemuk setara kan Bu? Jadi maksudnya kata penghubungnya nggak ada ya? Iya, kayak misalnya kurang dari 2, kurang dari 2, dan lebih dari 2 gitu nah Bu, tapi dan-nya nggak ada. Iya. Jadi harus ada kata hubungnya. Oh, iya. Makasih Bu. Iya. Tapi kan ada jadi ada ya kalimat himpunan penyelesaian yang kalau Anda selain dan bisa menggunakan antara kan ya. Misalkan ya, saya buat 2 kurang dari X kurang dari 4. Seperti ini ya. Ini kan berarti menyatakan nilai X antara 2 sampai 4. Ini juga bisa jadi kata hubung. Kalau misalkan antara Anda bilang nilai X antara 2 dan 4. Kalau atau kan tidak mungkin. Jadi hati-hati. Belum tentu secara eksplisit dia menyatakan seperti yang pertanyaan tadi kan, dia tidak menyatakan atau gitu ya. Mungkin di sini saya membuat kalimat katanya itu terlihat ada ataunya gitu. Nanti bisa saja sebenarnya kita itu kalau menulis dalam matematika, koma sebenarnya itu juga ada artinya. Tapi tidak akan sekompleks itu kok. Membuktikan kalimat majemuk setara dan bertingkatnya. Saya lanjutkan ya. Baik Bu, terima kasih. Ya.
Dan sebenarnya kita itu mau menuju ke kata penghubung dari kalimat tadi. Nah, makanya tadi kan yang ditanyakan Indar terkait ini ya, kata penghubungnya kenapa dan, atau, maka, jika, dan hanya jika. Karena nantinya dalam penulisan matematika, Anda memiliki suatu kata penghubung. Yang pertama disjunksi, yang bisa kita sebut sebagai kalimat penghubung atau, yang menggunakan kata atau. Kemudian ada konjungsi, ini sebagai atau ya. Ada konjungsi, ini penghubung untuk menyatakan kata dan atau tetapi. Baru ada implikasi yang menyatakan kata penghubung jika maka. Jadi jika suatu kalimat, maka suatu kalimat gitu ya. Ini notasinya adalah seperti panah. Yang kedua ada namanya bi-implikasi, yang menyatakan jika dan hanya jika. Ini notasinya. Oh sorry, notasinya ini satu saja ya, tidak dua gitu. Ya, hapus begini ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya biasanya if-nya double F. Kalau ini if saja. Oleh karena itu, Anda kalau misalkan dalam menyelesaikan misalkan soal, misalkan di kalkulus atau nanti Anda dalam menulis, Anda tuh tidak boleh misalkan ya, di sini tuh ada yang nomor 1. Setelah dikerjakan sama dengan berapa. Kemudian di sini karena merasa biar rapi, di sini ditulis. Ini sebenarnya tidak benar ya. Jadi sebenarnya kan sama dengan itu adalah majemuk setara. Jadi pernyataan yang Anda tulis di sini itu setara dengan nilai yang ada di sisi kanan. Jadi misalkan ya terserah soalnya apa, itu hasil penyelesaiannya itu setara dengan penyelesaian yang sudah Anda berikan. Kalau Anda menulis panah seperti ini, berarti kan dia bertingkat. Setelah terjadi penyelesaian ini, mengakibatkan, nah gitu. Nah sebenarnya kita tidak boleh menulis seperti ini. Kalau mau rapi, mending ditulis sama dengan saja. Jadi setelah ditulis, sama dengan, nah di sini baru sama dengan, sama dengan, sama dengan. Karena mereka setara maksudnya. Bisa saya lanjutkan atau ada yang mau menulis terlebih dahulu?
Ini saya contohkan kalimat yang dihubungkan dengan kata hubung implikasi ya tadi. Jadi mungkin saya kalimat kata penghubungnya. Kalau disjungsi itu kata penghubung atau dengan notasinya adalah V. Kalau konjungsi itu dan atau tetapi bisa digunakan ke salah satunya dengan notasinya adalah seperti V dibalik ya. Kalau misalkan dalam himpunan penyelesaian, Anda biasanya menulis atau itu juga bisa menyatakan gabungan begini ya. Kalau dan Anda menyatakan irisan. Nah, nanti kita membahas ini saat materi himpunan. Nah, ini bisa dikatakan sama. Selanjutnya pada implikasi. Nah, implikasi itu menyatakan panah seperti ini. Tergantung ya, ada yang menyatakan panah satu, ada juga yang begini, dua panah, dan diimplikasi. B itu dua maksudnya ya. Nah, ini bisa menyatakan jika hanya jika, atau panah yang satu saja. Ini contoh penggunaan kata diimplikasi. Jadi, misalkan, Nera naik kereta jika dan hanya jika Nera membeli tiket. Nah, kata ini kata penghubung jika dan hanya jika itu memiliki dua pernyataan gitu ya, dua arti. Jika Nera naik kereta, maka Nera membeli tiket. Yang kedua, jika Nera membeli tiket, maka Nera naik kereta. Jadi mereka itu saling bisa dikatakan kebergantungan gitu ya. Kalau yang implikasi atau yang jika maka, jadi misalkan tadi, contohnya ini aja ya, saya contohkan ini sebagai soal, jangan saya ganti aja. Ini contoh, saya contohkan yang implikasi. Jika Badu tidak belajar, maka Badu tidak dibelikan mainan. Nah, kata hubung jika dan kata jika maka ini yang tadi kita katakan sebagai kata penghubung bertingkat. Jadi sebabnya tidak belajar, maka tidak dibelikan mainan. Namun, kita tidak bisa menyatakan bahwa pernyataan ini tidak sama, ini sama dengan ya, tidak sama dengan jika Badu belajar, maka Badu dibelikan mainan. Ini tidak sama. Berbeda dengan jika dan hanya jika. Kalau jika dan hanya jika, satu kita kerjakan, jika Nera naik kereta, Nera naik kereta. Berarti kalau dia naik kereta, pasti dia membeli tiket. Jadi mereka saling dibalik itu memiliki makna yang sama. Atau yang kedua, jika Nera membeli tiket, Nera membeli tiket.
Berarti Nera ini pasti mau naik kereta. Itu kata hubung dari jika dan hanya jika. Sedangkan implikasi yang tadi hanya jika maka, mereka tidak memiliki hubungan antara satu sama lain. Bukan berhubungan tidak memiliki makna yang sama, begitu ya. Jadi jika Badu tidak belajar, maka Badu tidak dibelikan mainan. Jadi Badu tidak belajar, berarti Badu tidak dibelikan mainan. Tapi ini kalimat ini tidak akan sama dengan pernyataannya tidak sama dengan Badu belajar, berarti nanti Badu dibelikan mainan. Itu tidak sama. Atau dibalik gitu ya. Badu tidak dibelikan mainan, gara-gara dia tidak belajar. Itu juga bukan. Jadi sebabnya adalah Badu tidak belajar gitu. Sorry, ya benar. Sebabnya adalah Badu tidak belajar. Berarti Badu tidak dibelikan mainan. Mungkin sedikit membingungkan ya, karena kita membahasnya kalimat. Nanti kalau mungkin Anda ingat dengan nanti kan setelah ini kita membahasnya P maka Q, misalnya gitu. Nah, nanti kan kita ekivalensikan dengan negasi Q maka negasi P. Kalau misalkan Anda ingat, nanti kita tuh mau ke sana arahnya. Dan P maka Q itu tidak sama dengan Q maka P. Atau negasi P maka negasi Q itu juga tidak sama. Itu maksud dari pernyataan saya tadi. Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang mau membuat contoh kalimat, implikasi dan diimplikasi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ya. Tadi selain disjungsi, konjungsi, implikasi, dan diimplikasi, ini ada kata hubung negasi. Ini bukan kata hubung ya, ini sebagai pengingkaran dari kata-kata yang sudah kita miliki atau kalimat yang kita miliki. Nah, kalimat pengingkaran itu bisa kita tambahkan dengan kata tidak atau bisa kita tambahkan dengan kata bukan. Biasanya notasinya adalah seperti lurus, tapi lurusnya itu berbelok ya. Jadi anggap seperti ini. Seperti infinite, tapi kalau infinite itu kan lebih berbentuk gitu. Ini mungkin contoh
pada penggunaan kata hubung. Kita lihat dulu contoh penggunaan kata hubung pada kalimat disjungsi atau kalimat penggunaan kata atau. Students who have taken calculus atau computer science can take this class. Jadi ada suatu murid ini dapat mengambil kalkulus, suatu murid yang sudah mengambil kalkulus atau computer science dapat mengambil mata kuliah ini, misalkan gitu. Jadi maksud dari kalimat ini adalah ada suatu mata kuliah ini memiliki syarat untuk bisa mengambil mata kuliah tersebut. Nah, syaratnya adalah boleh mengambil salah satu, boleh mengambil kalkulus atau boleh mengambil computer science. Jadi or itu atau tadi itu salah satu, boleh salah satu, begitu ya. Jadi dia boleh, kalau mau mengambil ini, misalkan saya mau mengambil mata kuliah A, syarat mata kuliah A adalah, syarat mata kuliah untuk bisa mengambil mata kuliah A itu boleh kalkulus atau computer science. Begitu. Nah, jadi kalkulus dan computer science ini memiliki pernyataan atau kalimat mata kuliah yang setara. Kalau saya sudah mengambil kalkulus, saya dianggap boleh mengambil mata kuliah A, atau saya sudah mengambil computer science juga boleh mengambil mata kuliah A. Jadi kalkulus dan computer science ini memiliki kedudukan yang sama. Soal kedua, untuk mengambil mata kuliah matematika diskrit, kamu harus mengambil kalkulus atau logika matematika. Nah, di sini juga sama. Nomor 1 dan nomor 2 itu sama. Kalau yang tadi, dia boleh mengambil mata kuliah, kita anggap A, jika mengambil kalkulus atau computer science. Sedangkan di sini, untuk mengambil matematika diskrit, harus mengambil kalkulus atau logika matematika. Jadi kalkulus dan logika matematika memiliki kedudukan mata kuliah yang sama untuk mengambil matematika diskrit. Contoh nomor 3. Ketika kamu membeli mobil baru dari suatu perusahaan motor, kamu mendapat uang $2.000. Jadi kamu mendapatkan uang kembali sebesar $2.000 atau kamu mendapatkan 2% peminjaman sepertinya ya. Jadi tadi misalkan ada seseorang gitu ya, atau seseorang dia mau membeli mobil baru. Nah, dari perusahaan tersebut dia membuat suatu kebijakan atau mungkin membuat promo gitu ya. Promonya itu memilih salah satu, yaitu yang pertama
mendapatkan uang kembali sebesar $2.000 atau dengan cash ya, atau mendapatkan pinjaman 2%, pinjaman mobil 2%. Nah, dengan kata hubungnya adalah or. Jadi mereka memiliki kedudukan yang sama gitu. Mungkin contohnya kayak kalau misalkan Anda pergi ke mall gitu ya, di mall itu ada yang menyatakan gini, beli 2 gratis 1 gitu kan. Yang pertama dia menyatakan beli 2 gratis 1. Atau beli beli 1 diskon, mendapatkan diskon voucher gitu, mendapatkan voucher $50.000 misalkan. Nah, ini kan karena ada kata atau, jadi dua kalimat ini memiliki kedudukan yang sama. Kalau kamu beli 2, kamu dapat gratis 1. Oh, sorry. Kayaknya kurang tepat ya. Beli 2 gratis 1 atau mendapat voucher $150.000 misalkan ya. Jadi baju 1, Anda misalkan beli baju. Kalau beli 2, bisa mendapatkan gratis baju 1, atau Anda mendapatkan voucher seharga $150.000. Jadi satu baju tadi dihargai dengan satu baju, dengan harga baju gratis 1, atau baju tadi dihargai dengan suatu voucher, gitu maksudnya. Jadi dengan intinya dia mengapresiasikan dengan Anda mendapatkan satu baju atau Anda mendapatkan voucher $150.000. Jadi itu mereka setara. Ada yang tanyakan? Saya lanjutkan. Nomor 4. Reminder for to includes 2 items from column A atau 3 items from column B. Ini juga sama ya. Jadi saat kita membeli suatu makanan untuk 2 orang misalkan, atau Anda sedang mau makan berdua gitu ya. Nah, ini
dia boleh memilih. Kalau misalkan makan berdua, Anda punya suatu promosi, boleh memilih 2 items dari kolom A. Ini dari dua items dari kolom A, atau boleh memilih 3 items dari kolom B. Itu maksudnya. Baru yang nomor 5, sekolah akan tutup jika lebih dari 2 kaki, apa ya namanya, 2 kaki ketebalan saljunya, atau jika anginnya itu, kedinginannya itu kurang dari 100, min 100. Jadi kata hubung yang digunakan di sini adalah or ya, bukan if. Ini or-nya, if ini hanya sebagai penggunaan untuk kalimatnya. Jadi suatu sekolah akan tutup jika ada salju dengan ketebalan 2 kaki, atau kedinginan atau anginnya itu berhembus sampai di bawah 100, atau di minus 100. Silakan ditulis dulu. Saya lanjutkan pada penggunaan kata hubung implikasi ya. Nah, kata hubung implikasi itu tadi kan jika maka. Nah, jika maka itu bisa menyatakan kata-kata apa ya, hubungannya bisa kita buat suatu kalimat. Yang pertama, kita bisa menggunakan jika P maka Q. Atau juga bisa kalimatnya jika P, Q. Jadi then-nya ini kita ganti menjadi koma saja. Itu juga sudah cukup. Kemudian di sini ada juga pernyataan P is sufficient for Q, atau P itu adalah syarat cukup untuk Q, begitu. Nanti terkait perbedaan syarat cukup, nanti ada namanya syarat cukup atau syarat perlu. Nanti saya akan jelaskan ya. Kemudian key if P. Jadi kalau kita, jadi begini,
kalimat proposisi yang pertama, kita katakan sebagai P. Kemudian proposisi yang kedua, kita katakan sebagai Q. Nah, makanya di sini P, Q gitu ya. Jadi P kemudian kata hubung, di sini Q gitu maksudnya. Nah, kalau misalkan biasanya kata hubung proposisi kedua itu Q, kita taruh di belakang. Nah, saat kita menggunakan kata hubung implikasi, Q bisa di depan, tapi kalimatnya harus begini. Q jika P. Jadi, Q itu berlaku kalau ada P. Itu maksudnya. Masih banyak ya kata hubung yang kalimat atau kata yang bisa kita gunakan. Contoh yang selanjutnya, selain Q jika P, kita juga bisa menulis Q when P. When itu ketika. Jadi Q when P. Baru yang kedua, pada slide ini kita bisa menulis a necessary condition for P is Q. Jadi kondisi yang terpenuhi, suatu kondisi yang terpenuhi untuk P adalah Q gitu. Baru ada Q unless negasi P. Selanjutnya ada P implies Q atau P yang menyatakan Q. Selanjutnya P hanya jika Q. Bentar, coba saya cek. Oke. Baru yang kedua ada sufficient condition Q is P. Jadi kondisi yang memenuhi Q adalah P. Baru ada Q whenever P. Baru ada Q is necessary for P, atau ini dikatakan sebagai syarat perlu. Atau bisa menulisnya adalah syarat perlu Q adalah P gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir, Q follows from P.
atau bahasa Indonesia adalah Q mengikuti dari P. Berikut adalah, nah ini yang tadi saya katakan, perbedaan antara syarat perlu dan syarat cukup. Nanti mungkin di minggu pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan lebih rinci ya, maksudnya perbedaan antara syarat perlu dan syarat cukup. Jadi di situ menyatakan terjadinya B memang mutlak diperlukan untuk terjadinya A. Jadi maksudnya di sini kalau Anda lihat I itu syarat perlu. Yang bagian ini ya, I itu syarat perlu. Kalau yang P yang di depan itu dikatakan sebagai syarat cukup. Nah, kita lihat pernyataan di sini. Syarat perlu belum tentu syarat cukup. Jadi syarat perlu itu itu bisa dia tidak hanya satu gitu ya, masih perlu beberapa syarat lagi agar memenuhi kondisi tersebut. Sedangkan syarat cukup itu satu saja syaratnya sudah memenuhi begitu. Jadi dengan kita memenuhi P, kita memenuhi pernyataan P, berarti Q sudah dapat kita tunjukkan begitu. Tapi kalau kita menuliskannya Q is necessary for P atau syarat perlu syarat perlu Q adalah P, berarti sebenarnya masih ada lagi yang belum terpenuhi. Mungkin kata-kata yang sederhana begini, yang perbedaan antara syarat perlu dan syarat cukup ya. Kalau syarat perlu itu dia masih punya banyak masih punya banyak syarat-syarat yang lain. Contohnya saya contohkan menggunakan ibadah ya. Contohnya gini, syarat berwudu, bentar. Misalkan gini, jika hari ini Anda belajar logika, maka Anda mendapatkan tugas, begitu ya. Jadi maksudnya setiap Anda belajar mata kuliah logika, Anda mendapatkan tugas. Jadi syarat perlu Anda, syarat cukup Anda belajar logika, pasti Anda mendapatkan tugas. Tapi kalau kita membahasnya syarat perlu Anda mendapatkan tugas adalah berarti hari ini Anda belajar logika. Nah,
Kalau padahal tidak hanya logika kalau kita membahasnya ya. Padahal tidak hanya mata kuliah logika yang Anda mendapatkan tugas. Jadi kalau kita balik kalimatnya, kita harus melihat mendapatkan tugas itu tidak hanya dari mata kuliah logika, tapi bisa dari mata kuliah kalkulus, misalkan, atau mata kuliah fisika dasar. Nah, jadi kalau dibalik, dia tidak mempunyai arti yang sama atau tidak memiliki kecukupan yang sama. Tapi kalau misalkan saya menyatakan yang tadi, yang awalnya itu yang di depan, jadi setiap Anda belajar logika hari ini, maka Anda mendapatkan tugas. Karena setiap belajar logika, pasti Anda mendapatkan tugas, gitu. Tapi kalau dibalik, itu belum tentu. Nah, itu yang tadi dibalik itu dikatakan sebagai syarat perlu. Atau misalkan begini, Rina selesai sholat, gitu ya. Rina akan menunaikan sholat. Maka Rina sudah berwudu. Jadi, syarat cukup sholat adalah berwudu. Itu syarat cukup. Jadi, dengan satu kegiatan saja, yaitu sholat, Rina sudah bisa kita katakan dia sudah selesai berwudu. Itu sebagai syarat cukup. Syarat cukup dari sholat adalah berwudu. Tapi kalau kita membaliknya, menggunakan berwudunya di depan, syarat perlu berwudu adalah sholat. Nah, ini yang dikatakan tadi belum tentu. Itu yang kita katakan belum tentu. Karena orang setelah berwudu tidak hanya mengerjakan sholat. Dia bisa boleh misalkan membaca Al-Quran atau melakukan kegiatan-kegiatan ibadah lain gitu maksudnya. Jadi si tadi yang berwudu itu bukan sebagai syarat yang pasti gitu ya. Maksudnya tidak untuk kita lakukan untuk satu kegiatan, tapi bisa untuk banyak kegiatan. Itu maksudnya dengan syarat perlu. Tuh, kalau kita lebih membahasnya lebih ilmiah, misalkan suatu persegi panjang memiliki sisi yang siku-siku gitu. Karena kita membahasnya secara luas persegi panjang. Persegi panjang itu pasti apa ya? Sisi antara sisi satu dengan sisi yang lain, mereka akan membentuk sudut siku-siku. Tapi kalau kita membahas syarat perlu suatu sudut siku-siku adalah persegi panjang. Padahal tidak hanya persegi panjang yang memiliki sisinya siku-siku. Bisa persegi, atau mungkin apalagi selain persegi yang sudutnya siku-siku. Segitiga siku-siku, gitu. Jadi, syarat Ki tadi, kalau Ki-nya kita pindah ke depan, tapi menggunakan syarat perlu, itu belum memenuhi si P, gitu maksudnya. Ada yang bingung? Ini tidak ada jawaban, semoga mendengarkan ya. Oke, saya lanjutkan. Ini penggunaan tata hubung implikasi. Yang pertama, tadi kalau misalkan kita lihat, it is necessary, berarti yang ini ya, Q is necessary for P. It is necessary to wash boss car to get promoted. Jadi tadi kita tahu di sini key is necessary for P. Jadi key
syarat perlu. Ini ya tadi. He is necessary for pay. Atau sebagai syarat perlu. Nah, kalau Anda lihat, it is necessary to wash the boss's car to get promoted. Jadi, it is necessary itu adalah kata hubungnya. Kemudian, nah Anda lihat polanya. Wash the boss's car itu adalah ini key-nya. To get promoted. Berarti ini P-nya. Nah, tadi saya bilang syarat perlu itu syarat minimal satu atau lebih syaratnya. Jadi dia tidak mutlak. Jadi tidak mutlak ya. Di sini menyatakan bahwa syarat perlu untuk mencuci mobil adalah untuk mendapatkan promosi. Jadi dengan dia mencuci mobil, dia pasti mendapatkan promosi. Nah, itu kalimat yang tidak benar. Jadi, padahal mendapatkan promosi itu tidak hanya dengan mencuci mobil. Bisa saja dengan kerja keras, kemudian relasi atau sebagainya gitu ya. Nah, ini yang dikatakan tadi syarat perlu. Jadi, it is necessary to wash the boss's car itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan promosi adalah mencuci mobil. Gitu itu maksudnya. Syarat perlu. Nah, kalau misalkan kita balik, misalnya untuk mendapatkan promosi adalah dengan mencuci mobil. Jadi, mencuci mobil bos gitu ya. Jadi, dia mendapatkan promosi. Nah, cara yang pasti gitu adalah mencuci mobil gitu. Itu yang kebalik-balik gitu ya, yang akan sedikit membingungkan. Yang nomor 2, angin dari selatan mengimplikasikan bahwa musim spring itu apa? Musim semi kali ya. Ini tahu ini mungkin saya juga lupa apa mungkin saya salah nulis atau memang ada pernyataan spring tahu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada angin dari selatan, berarti itu mengimplikasikan akan munculnya musim spring gitu atau musim semi. Nah, jadi maksudnya jika angin dari selatan datang, maka musim semi akan datang. Mungkin seperti itu. Yang nomor 3, kamu dapat mengakses suatu website jika hanya, berarti ini P-nya, ini adalah kata hubungnya, kamu membayar subscription fee atau membayar biaya subscribe gitu ya. Ini P imply, coba saya cek lagi ya. Ya, P maka Q imply. Baru it is snow whenever the wind blows from the northeast. Berarti salju akan turun ketika ini P angin berhembus dari timur utara atau utara timur utara kayaknya ya.
Ada yang tanyakan? Saya lanjutkan ya. I will go swimming unless the water is too cold. Jadi saya akan pergi berenang